Halo Sobat Inamis, selamat datang di podcast Suara Inamis. Merangkai kata, merawat ingatan, menyalakan kesadaran, membaca zaman. Saya Muhammad Rokib dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang serius dan penting banget, yaitu belajar untuk menjadi bukan sekedar lulus, menegaskan ulang pendidikan sebagai proses pembentukan manusia. Nah, Sobat Inamis, seperti biasa, kali ini tentunya saya tidak sendirian. Sudah hadir bareng kita narasumber spesial, seorang akademisi sekaligus dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di kampus tercinta kita. Beliau Ibu Nur Amalia, SSI MPD. Selamat datang Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Beliau lahir di Lamongan pada tanggal 22 Juli 1998 dan saat ini aktif sebagai dosen program studi Tadris Matematika. Selain mengajar, beliau juga dipercaya sebagai dekan Fakultas dan Tarbiyah, serta terlibat dalam urusan penjamin mutu kampus, mulai dari penjamin mutu eksternal sampai auditor lembaga penjamin mutu. Jadi kalau berbicara soal kualitas pendidikan, beliau tidak hanya di ruang kelas, tapi juga di balik layar memastikan proses pendidikan tetap berjalan dengan baik. Seperti itu ya Bu. Nampaknya kok terlalu berlebihan. Di riset fokus kajian beliau banyak berkaitan dengan pengembangan cara berpikir siswa, tentunya khususnya lewat teknologi pembelajaran dan pendekatan inovatif dalam pendidikan matematika. Tulisan dan karyanya juga sudah terbit di berbagai jurnal nasional maupun internasional, serta beberapa buku pendidikan. Singkatnya, beliau bukan hanya mengajar, tapi juga aktif memikirkan kemana arah pendidikan kita seharusnya berjalan. Ya, seperti itu Bu. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena pendidikan itu adalah salah satu komponen yang sangat berpengaruh pada peradaban kita ke depan. Baik, sekilas itu pengenalan daripada narasumber yang akan mengajari kita, akan memberi gagasan refleksi pada materi yang akan kita bahas pada diskusi kali ini. Ya, kita boleh langsung masuk ke isu-isu yang akan kita bahas, Bu. Kita hari ini diskusi tentang apa, Mas? Tentang belajar untuk menjadi bukan sekedar lulus. Jadi itu menegaskan ulang pendidikan. Oke. Langsung aja kita mau bahas apa ini? Iya, baik. Kalau kita lihat kondisi pendidikan sekarang itu kayaknya semua serba kerja ya Bu. Kalau ditanya nanti kerjanya apa, milih jurusan mikir ini prospek kerjanya gimana. Betul. Nah, itu bagaimana menurut Ibu melihat fenomena seperti ini? Sebenarnya itu memang di sekitar kita. Paradigma seperti itu sangat umum sekali. Bahkan mungkin orang tua kita pada waktu kita memutuskan untuk kuliah jurusan A misalkan, pasti ada pertanyaan lanjutan. Nanti ketika lulus mau jadi apa? Ketika lulus prospek kerjanya bagaimana? Kita terjebak dalam paradigma seakan-akan kuliah itu adalah sebuah cara atau sebuah di mana perkuliahan itu adalah pabrik tenaga kerja. Kita kuliah, kita belajar yang nantinya mau kerja apa. Bukan kita kuliah untuk membangun pola pikir kita, untuk membangun kita mau jadi manusia seperti apa, dari segi kepekaan sosial, dari segi integritas, dari segi rasa tanggung jawab kita. Saya kira hari ini orang-orang itu
terjebak dalam paradigma seperti itu memang. Dan kita tidak dipungkiri, kita yang ada di dunia akademik harus mengubah paradigma itu. Seperti itu. Iya. Jadi kalau menurut Ibu kan tadi kesimpulannya kita itu sedang terjebak. Ya, bisa dikatakan begitulah ya. Iya. Lah itu bagaimana cara kita agar tidak terjebak dalam paradigma-paradigma seperti itu, agar nantinya kelanjutannya bisa lebih terbalik, lebih baik. Orientasi kita untuk kuliah, kita bicara ini di pendidikan tinggi ya. Iya. Kita disclaimer dulu, kita bicara tentang pendidikan tinggi. Bahwa kita kuliah itu tidak hanya melulu tentang nilai. Tidak hanya melulu tentang IPK. Iya. Ini yang menjadi PR kita bersama, menjadi kegelisahan kita bersama, di mana mahasiswa hanya berfokus pada saya mengerjakan tugas supaya kemudian nilai saya bagus. Nah, padahal kita yang menjadi PR kita yang paling besar adalah bagaimana kita kuliah tapi membangun pola pikir kita. Nah, ketika pola pikir kita terbangun, kita mulai sadar bahwa makna belajar itu apa, maka pemikiran paradigma bahwa kampus itu sebagai pabrik tenaga kerja itu akan dengan sendirinya akan hilang. Saya rasa kok begitu. Seperti itu ya, Bu. Iya. Nah, ini ada lagi mungkin fenomena yang juga saya itu merasakan. Sebagai mahasiswa itu merasakan atau mempunyai pikiran, termasuk saya sendiri juga terkadang lebih fokus ke IPK daripada beneran paham pelajarannya. Ini kenapa? Oke, kira-kira Mas Rokib kenapa kok lebih memikirkan saya mengerjakan tugas karena supaya dapat IPK tinggi? Kira-kira kenapa? Ya, kira-kira karena mungkin nanti kalau setelah kuliah bisa entah itu melanjutkan ke S2, S3 dan seterusnya, atau ingin kerja di mungkin yang lebih membutuhkan IPK lah, Bu. Ya, dan tidak dipungkiri memang banyak tempat, banyak perusahaan yang menjadikan standar IPK itu sebagai kriteria untuk seseorang diterima di tempat kerja itu. Seperti itu. Padahal kita coba begini, mahasiswa itu kadang terlalu fokus dengan saya mengerjakan tugas, ya. Terus kemudian selesai, supaya saya dapat nilai A. Padahal ada hal yang bisa dimaknai dari situ. Misalkan mahasiswa mengerjakan sebuah makalah, katakanlah, di situ ada teori yang diangkat, ada isu-isu yang diangkat. Seyogyanya mahasiswa itu berpikir bahwa saya mengkaji teori ini, relevansinya untuk kehidupan apa? Apa sih fenomena yang terjadi di masyarakat? Terus kemudian refleksi. Jadi kita renungkan apa yang kita pelajari secara teori dengan kejadian di masyarakat itu bagaimana, sehingga kita belajar tidak hanya produknya saja, tapi bagaimana berproses kita mendapatkan suatu ilmu itu atau teorinya itu bagaimana. Kita ada proses itu yang perlu kita maknai, sehingga itu mengembangkan bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita menulis apa yang menjadi gagasan kita. Dan saya kira itu nanti yang akan lebih melekat pada diri kita, dan itu yang ketika kita sudah dalam dunia kerja, karakter itu kemudian yang akan membuat kita punya values dibandingkan dengan orang lain, daripada hanya dengan IPK tinggi tapi kita tidak punya daya analisis, kita nggak punya kepekahan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa yang sekedar IPK-nya tinggi itu patut kita pertanyakan. Iya. Kita mau jadi seperti apa? Iya. Itu. Berarti idealnya itu seperti harus kita itu
harus memiliki rasa yang kuat terhadap berpikir kritis. Iya, harus. Harus itu ya, Bu. Dan mahasiswa itu saya kira berpikir kritis itu adalah modal. Modal. Berarti bisa disimpulkan kita kehilangan esensi sebagai mahasiswa yang ya, betul. Dan jangan sampai kita kehilangan esensi kita sebagai mahasiswa itu. Belajar jangan hanya berfokus pada nilai, tapi makna di belakangnya. Nah, kalau soal karakter, sebenarnya karakter apa sih yang paling penting untuk mahasiswa? Karakter yang harus dimiliki mahasiswa atau yang harus dikembangkan mahasiswa? Iya, sebenarnya. Oke. Karakter yang harus dikembangkan oleh mahasiswa. Jadi saya rasa kuliah itu adalah momentum yang pas dan waktu yang tepat untuk teman-teman mahasiswa itu mengembangkan sifat yang punya integritas. Ini integritas itu berhubungan dengan kejujuran, berhubungan dengan bagaimana totalitas kita terhadap sesuatu hal. Terus tanggung jawab. Tanggung jawab itu ini sederhana. Saya tuh sering ngomong ke teman-teman mahasiswa. Tugas yang baik adalah tugas yang selesai. Nah, itu adalah cara dosen untuk melatih bagaimana mahasiswa itu bertanggung jawab. Apa yang dimulai, nah itu yang harus diselesaikan. Tanggung jawab seperti itu. Terus kemudian yang tidak kalah penting itu adalah empati. Iya, empati itu adalah rasa kita, tenggang rasa terhadap orang lain. Bagaimana ketika kita melihat teman kita kesusahan, bagaimana kita melihat orang yang kesusahan, kemudian kita dapat diminta membantu. Bagaimana kalau ada teman saya yang misalkan kesulitan dalam mengerjakan tugas, saya menawarkan diri, ya, seperti itu. Itu tiga itu yang saya rasa sangat penting untuk dikembangkan oleh mahasiswa sebelum nanti lulus jadi sarjana. Mau jadi sarjana seperti apa? Apakah sarjana kertas saja yang punya ijazah atau sarjana yang saya katakan bervalue tadi? Iya. Lah itu konsepnya bagaimana? Konsep apa ini? Konsep saat kita belajar untuk mempunyai rasa empati dan lain-lain tadi yang Ibu jelaskan. Kita itu harus menyadari ya bahwa pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa pendidikan itu adalah upaya untuk menjadikan seseorang sebagai manusia seutuhnya. Nah, sifat-sifat tadi atau karakter-karakter itu tadi, itu yang harusnya kita tekankan. Ini jadi PR semua, PR mahasiswa, PR dosen pun begitu. Jadi dosen itu tidak hanya memberikan tugas, ceramah atau presentasi terus kemudian sudah selesai, tidak cukup. Jadi dosen itu harus jadi role model juga. Bagaimana dosen itu punya integritas yang tinggi terhadap, misalkan kalau di kelas, ya integritas yang tinggi terhadap kelasnya, punya tanggung jawab ketika mengajar, punya rasa empati kepada mahasiswa, itu harus jadi role model dosen itu. Sehingga teman-teman mahasiswa pun yang punya keinginan untuk mengembangkan rasa itu, merasa terdukung. Jadi lingkungan kita support akan hal itu. Seperti itu ya, Bu? Iya. Berarti tadi agar menjadi pendidikan yang seperti yang kita bahas tadi di awal itu, konsepnya mempunyai empati, tanggung jawab. Kita kembangkan karakternya itu ya. Empati, tanggung jawab, terus yang tadi yang awal integritas, ya. Jadi harus memiliki itu ya, Bu ya. Harus.
dan mempunyai esensi-esensi yang seperti Ibu jelaskan tadi di awal. Iya, kita itu belajar itu tuh apa sih? Coba sampean, Mas, jenengan ya, kira-kira Iya. motivasi kuliah ini untuk jadi sesuatu atau untuk dapat ilmu atau bagaimana? Coba. Kalau saya dulu waktu sebelum kuliah, saya kan lulusan tahun 2021 ya. Bu. Ya. Maaf ini cerita sedikit. Jadi Banyak juga Mas. jadi lulusan 2021, setelah itu kampus ini kan belum berdiri. Lah itu saya dulu itu malas. Males untuk kuliah. Iya. Oke. Jadi saya dulu itu inginnya itu langsung kerja. Berhubung di sini masih belum berdiri, jadi saya menunggu Inamis ini berdiri itu sambil menikmati masa-masa kerja saya. Jadi kalau ditanya apa motivasi saya masuk kuliah ini ya hanya apa ya Bu? Ingin mendapatkan itu saja. S1 itu saja. Oke. Iya. Sampai hari ini. Iya sampai hari ini. Oke. Jadi kayaknya perlu paradigmanya digeser sedikit Iya. supaya kuliah itu lebih bermakna. Iya. Karena saya lihat mungkin ya masih pertumbuhan lah ya Bu. Kalau ditanya kampus ini kok nggak sama kampus yang lain-lain yang mereka itu sudah war di luar ya mungkin, dan mahasiswanya juga sudah mungkin kritis. Itu mungkin dikarenakan kalau menurut saya praktek kesehariannya, entah itu dari penelitian mata kuliahnya atau lain-lain seperti itu. Oke, berarti setelah ini kita bikin pembelajaran kita lebih siap war. Iya, Bu. Boleh lah Bu ya. Nah ini ada isu terbaru lagi juga terhadap kepekaan terhadap realita sosial. Kadang mahasiswa dibilang kurang peka sama mahasiswa sosial. Ini kenapa ya? Mahasiswa kurang peka terhadap realitas sosial. Iya. Kalau menurut saya karena terlalu banyak teori, kurang turun ke lapangan. Oh seperti itu ya. Kurang bermasyarakat. Itu. Kita kalau belajar hanya teori di atas meja, kita nggak pernah turun ke lapangan, kita nggak pernah diskusi dengan teman-teman kita di luar. Saya rasa teori kita itu akan kurang matang gitu. Kalau saya itu sering guyonan itu, kalau kita pinter di atas meja saja kita akan mudah dibodohi oleh orang lain gitu. Jadi mahasiswa harus tidak boleh tutup mata, harus masyarakat, berani keluar. Iya, tidak boleh jago itu. kandang. Mahasiswa itu punya akses yang luar biasa. Saya hari ini tuh baru kemarin itu saya lihat ada aliansi BEM itu bikin galang dana. Nah itu kan sebuah progres yang menurut saya luar biasa. Itu adalah salah satu bentuk kepekahan terhadap apa yang terjadi di masyarakat itu. Jadi ya mungkin ada beberapa oknum mahasiswa yang tutup mata terhadap isu-isu sosial, tidak peka terhadap isu-isu sosial. Cuman masih banyak mahasiswa itu yang punya greget untuk terjun ke masyarakat dan membawa manfaat lah untuk orang-orang di sekitarnya. Iya. Terus apa ya Bu? Lupa saya. Ya. Nah kalau kita kembali ke paradigma yang tadi di awal Ibu bahas, apa dampak dari paradigma yang Ibu jelaskan tadi ini, apa dampak yang benar-benar terjadi jika paradigma yang Ibu jelaskan tadi, dampak lulusan kita?
Kalau kita masih berkutat pada paradigma kampus itu hanya mengejar nilai, maka teman-teman yang sudah jadi sarjana itu saya kira akan hampa. Punya ijazah, mau dibawa kemana ijazahnya? Sedangkan secara karakter kurang baik, values-nya tidak ada, seperti itu. Teman-teman mungkin bisa berbangga pakai toga. Oh, ini anak saya sudah sarjana. Itu pasti harapan semua orang tua. Oh, anak saya jadi sarjana. Tapi kita sebagai anak itu akan punya rasa apa ya? Rasa tergugah. Mau jadi sarjana seperti apa? Nah, itu harus kita benahi mulai sekarang. Ya, teman-teman yang kuliahnya hanya sekedar kuliah, oh saya masuk oke, saya tidak masuk oke. Nah itu segera bertobat saya kira. Berarti hanya apa jenis perlu perubahan. Iya. Perlu perubahan. Dan perubahan itu harus diawali dari diri sendiri. Tidak ada motivator. Jenengan mendengarkan motivator semua ngomong panjang lebar. Tapi kalau jenengan tidak ada greget dalam diri, oh saya harus berubah. Kira-kira bisa ada perubahan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kita yang harus menggeser pola pikir kita sedikit lebih maju. Berarti jika dipikir merubah niatan lah Bu. Itu apakah bisa jika kita merubah di tengah-tengah seperti saya yang sekarang semester 5 ya, semester 5 terus saya merubah niatan saya seperti yang Ibu sarankan tadi. Sangat bisa sekali. Sangat bisa. Kita itu setiap misalkan kita berganti hari tidur, bangun tidur itu kita bisa memberikan sugesti dalam diri kita. Kalau hari ini saya tidak lebih baik daripada hari kemarin, maka saya akan rugi. Jadi kita itu pengen merubah pola pikir itu dimulai dari kapan saja itu sangat bisa. Yang penting ada niatan itu tadi. Jadi itu ya mudah lah Bu ya bagi kita untuk merubah niatan di tengah-tengah. Sangat bisa. Saya tidak bilang mudah, tapi sangat bisa. Iya. Lalu harapan Ibu untuk pendidikan tinggi ke depan itu seperti apa? Kalau ditanya harapan ini, pendidikan itu kan yang menjadi tolak ukur kemajuan peradaban itu ada di pendidikan. Jadi pada zaman, kalau bicara sejarah peradaban Islam ya, ini sedikit sebagai wawasan saja. Pada saat dinasti Abbasiyah pada waktu kepemimpinan Harun ar-Rasyid atau siapa itu, setelah itu Harun ar-Rasyid punya putra, pemimpinnya ganti Al-Ma'mun. Itu peradaban pendidikan pada waktu itu sangat luar biasa berkembang. Bahkan di situ dibangun sebuah perpustakaan besar, bahkan paling besar di dunia pada waktu itu, namanya Baitul Hikmah. Di situ tersedia berbagai macam ilmu pengetahuan, mulai dari matematika, kedokteran, astronomi, semuanya ada di situ. Dan benar-benar cendekiawan pada waktu itu mengutamakan pendidikan. Hasilnya apa? Peradaban pada waktu itu sangat gemilang, menjadi tolak ukur kemajuan peradaban. Nah, harapan saya di pendidikan itu, pendidikan adalah sebuah jalan untuk kita membangun peradaban yang luar biasa di masa depan. Kalau hari ini pendidikan kita hanya berfokus pada nilai, hanya berfokus pada ijazah, maka akan kosong. Kita akan berjalan mundur. Tapi bagaimana
supaya pendidikan itu punya esensinya, kita menjadikan manusia itu menjadi manusia seutuhnya, kita tidak boleh berfokus pada nilai. Kalau saya boleh saran itu, mungkin deskripsi prestasi mahasiswa itu jangan cukup transkrip saja. Kalau bisa itu ada deskripsi khusus atau portofolio yang mengatakan di situ, oh karakter si A itu begini. Karakter si A itu yang bagusnya ini. Nah, di situ dijelaskan semua. Kalau bisa itu seperti itu. Kenapa? Kalau kita berfokus pada IPK itu ada standar minimumnya. Tapi kalau karakter itu tidak ada standar minimumnya. Jadi bisa dideskripsikan sebaik mungkin seperti itu. Itu yang akan menjadi pemacu untuk mahasiswa supaya belajarnya itu lebih bermakna lagi, lebih mengasah pikiran, lebih mengembangkan karakter seperti itu. Jadi ijazah itu hanya legal formalnya saja, formalitas saja. Ya. Tapi yang melekat dalam diri mahasiswa itu ya karakternya itu. Ya, seperti karakter. Itu. Ya. Dan dosen itu pun harus mulai hari ini itu harus berpacu dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang begitu pesat ini, kalau kita tidak mau belajar, saya ini sebagai dosen yang kalau tidak mau belajar pasti akan ketinggalan jauh. Pasti mudah dibodohi sama teman-teman mahasiswa itu. Lawung sekarang itulah ya. Bikin makalah judulnya ini. Selesai mereka sama ChatGPT. Iya, modernisasi. Iya, selesai mereka sama ChatGPT. Hasilnya apa? Makalah bagus. Lebih pinter daripada dosennya. Tapi kalau hal-hal seperti itu dibiasakan, apa yang dihasilkan? Nggak dapat apa-apa mahasiswa itu. Iya. Hanya dapat, oh ini prompt yang bagus. Hanya dapat copy paste-nya saja. Iya. Oh ini cara promptnya yang bagus. Iya. Alur berpikirnya nggak akan dapat. Sedangkan kita di kuliah itu alur berpikirnya. Seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini terakhir ada pesan untuk mahasiswa. Pesan untuk mahasiswa. Iya. Mahasiswa kita ya ini ya. Iya. Teman-teman jangan merasa bahwa kuliah itu hanya sebatas untuk mendapatkan ijazah. Teman-teman jangan berpikir bahwa kuliah itu karena berpikir, oh saya besok jadi A, jadi B, sehingga saya harus kuliah. Jangan hanya seperti itu. Tapi jadikan kuliah itu adalah momentum untuk teman-teman belajar menjadi seorang yang punya kepribadian yang baik. Punya kepribadian yang tadi saya sebutkan itu ada integritas, ada tanggung jawab, ada empati, kepekaan sosial. Seperti itu. Teman-teman kalau berfokus hanya pada nilai saja, hanya berfokus pada tugas selesai, ChatGPT lebih pintar. Iya, belajar pakai ChatGPT semuanya bisa didapatkan di situ. Tapi kembali lagi kita harus mencari makna. Saya belajar ini, apa yang saya dapatkan? Setelah saya mendapatkan ilmu, mau jadi orang seperti apa saya? Itu pelajaran hidupnya harus kita maknai dari setiap perjalanan. Seperti itu. Ya. Baik, teman-teman Sobat Inamis, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa persoalan pendidikan bukan sekadar kurikulum, kelulusan, atau serapan kerja. Tapi kita belajar bahwa tentang arah dan makna. Ketika pendidikan kehilangan orientasi kemanusiaannya, ia akan berisiko melahirkan manusia yang cakap secara teknis, namun rapuh secara etis dan sosial. Tapi harapan tetap ada ketika pendidikan masih membuka ruang refleksi, keberanian berpikir kritis, serta kepedulian terhadap sesama. Pendidikan akan tetap menjadi fondasi utama bagi perubahan dan peradaban. Terima kasih.
Oke, kepada sama-sama. narasumber atas gagasan dan refleksinya, serta seluruh Sobat Inamis yang telah menyimak. Semoga diskusi kali ini bisa menjadi pemantik untuk kita terus memikirkan pendidikan secara manusiawi. Saya Muhammad Rokib, sampai jumpa di episode berikutnya di Suara Inamis, merangkai kata, merawat ingatan, menyalakan kesadaran, membaca zaman. One is the loneliest number that you'll ever do.